Halo semuanya, saya Dian. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisis tarif antara Amerika Serikat dengan Indonesia, serta bagaimana dinamika peran FDI dalam ekonomi internasional. Pastinya topik ini akan sangat relevan karena ada beberapa perubahan yang signifikan antara kedua negara tersebut. Pada tahun 2024, total perdagangan antara Indonesia dengan Amerika ini cukup besar, bahkan menyentuh angka di kisaran 38,4 miliar US dollar, di mana Indonesia memiliki surplus yang cukup besar. Namun pada tahun 2025 di sini terjadi perubahan yang cukup signifikan, di mana Amerika menaikkan tarif impor bahkan mencapai 32% terhadap produk-produk dari Indonesia, terutama dari tekstil, alas kaki dan juga elektronik. Dan setelah melalui beberapa tahapan negosiasi, tarif tersebut turunlah bahkan mencapai angka 19%. Pastinya perlu beberapa syarat yang harus dilakukan juga nih antara Indonesia dengan Amerika. Salah satunya adalah Indonesia harus berinvestasi atau FDI kepada Amerika. Lalu apakah negosiasi tersebut menguntungkan? Jika dilihat dari sisi positifnya, sebenarnya ketentuan ini cukup memberikan beberapa keuntungan. Yang pertama pastinya mengurangi beban ekspor. Jadi produk Indonesia tetap masuk di pasar Amerika. Yang kedua, menjaga akses pasar. Dan yang ketiga, mengurangi dampak ekonomi yang lebih besar seperti penurunan produksi bahkan hingga PHK. Namun di sisi lain sebenarnya masih ada beberapa kelemahan karena 19% ini sebenarnya masih cukup tergolong tinggi dari standar global. Selain itu, investasi antara Indonesia ke Amerika ini sebenarnya juga dapat menimbulkan capital outflow sehingga bisa mengurangi investasi dalam negeri. Jadi sebenarnya bisa disimpulkan bahwa negosiasi ini baik dilakukan jangka pendek dan tidak baik dilakukan jangka panjang. Lalu mengapa Amerika ini mendorong kita untuk melakukan FDI? Sebenarnya Amerika ini melakukan FDI ini bukan tanpa alasan. Pastinya yang pertama ini untuk mengurangi defisit perdagangan dengan Indonesia. Lalu yang kedua, untuk menciptakan lapangan kerja di dalam negeri mereka sendiri. Dan yang ketiga ini untuk menarik teknologi dan produksi global untuk berpindah ke Amerika. Di sini mungkin kita sama-sama lihat bahwa Amerika ini menggunakan tarif sebagai tekanan dan FDI menjadi solusi yang ditawarkan. Sebenarnya kalau FDI di Indonesia sendiri ini memiliki berbagai macam manfaat juga. Contohnya seperti perusahaan Toyota, Hyundai, Unilever. Di sini kan mereka berinvestasi di Indonesia dan juga memberikan banyak sekali manfaat. Salah satunya itu lapangan pekerjaan. Lalu transfer teknologi dan juga meningkatkan ekspor. Jadi, jika FDI ini diolah dengan baik, dikelola dengan baik, tidak akan menjadi ketergantungan antara Indonesia dengan negara asing. Jadi, sebagai kesimpulan, dengan adanya kenaikan tarif dari Amerika dan negosiasi yang dilakukan Indonesia ini memberikan manfaat, tapi masih memiliki beberapa keterbatasan. Sampai di sini dulu video yang saya sampaikan. Selamat sore dan terima kasih.